الفاتح الخاتم المكرم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى المجتبى المحمد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ملاح بدر الغما وويهاب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalam ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma, Bapak Ibu, pasti ada yang bertanya-tanya barusan, kenapa tadi saya mengulang ajakan untuk bersalawat kepada Nabi sebanyak 2 kali. Karena saya teringat dengan pesan Nabi. Bapak Ibu, mau tahu siapa orang yang bakhil menurut pandangan Nabi? Orang yang palit, bakhil, medit, mirigihisi, buntut kasir. Orang Berau bilang pelit, bahasanya apa? Kikir. Orang bahasa Berau bilang pelit apa? Kayaknya lebih enak berdiri. Bapak Ibu, mau tahu siapa orang yang dipandang Nabi sebagai orang yang pelit? Jawabannya adalah orang-orang yang ketika kupingnya mendengar nama Nabi disebut, dia bungkam, diam 1000 bahasa, dia tidak bersalawat kepada Nabi. Itulah sebenarnya orang yang pelit menurut pandangan Nabi. Al-bakhilu alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang bakhil itu adalah orang-orang yang ketika namaku didengar tapi dia tidak mau bersalawat kepadaku. Itulah hakikatnya orang yang bakhil. Maka hari ini kita berlindung dulu kepada Allah dari golongan orang-orang yang hina dan sia-sia. Ibu, Bu, bau, kok bau iya. Kalau saya ajak malam ini kita bersalawat dulu kepada Rasul, mau? Tidak akan pernah rugi orang-orang yang tergila-gila bersalawat kepada Rasul. 1 kali baca salawat, satu kali baca istighfar, 1 dosa kita yang dihapuskan. Tapi ketika 1 kali baca salawat, 10 dosa dihapuskan, 10 pahala diberikan, 10 derajat dinaikkan, 30 berbanding 1. Bapak Ibu, dalam kitab Sa'adatud Darain diceritakan amalan itu semuanya terbagi menjadi 2. Minha makbulun, ada amalan yang diterima. Wa minha mardudun, ada amalan yang ditolak. Illa shalah ala nabi,
Ulama sepakat kecuali solawat kepada Nabi tidak akan pernah ada kata ditolak dan pasti akan diterima oleh Allah. Meskipun yang membaca salawat sombong orangnya, riak bacaannya, tetap diterima oleh Allah, tidak akan pernah ditolak. Kenapa sampai sedahsyat itu? Ikraman lin Nabi, karena Allah ingin menunjukkan Allah saja yang maha mulia memuliakan makhluk yang sangat istimewa ini. Silahkan amalan yang lain, ketika diamalkan ada sombongnya, ada riaknya, hilang pahalanya, kecuali hanya salawat untuk Nabi Muhammad. Maka tidak ada alasan orang-orang yang bermalas-malasan bersalawat kepada Nabi, karena Allah dan para malaikat saja bersalawat untuknya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wahai para pecinta Rasulullah, wahai orang-orang yang kelak ingin dibangkitkan bersama Rasul, siapa yang ingin dapat syafaatnya, maka bersalawatlah malam ini untuk Rasulmu. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad. Lebih keras, lebih semangat semuanya. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibn Abdillah, Muhammad, Muhammad, Muhammad. Ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa alihil athhar. Allahumma salli wa sallim wa barik. Yang kita hormati, kita cintai, kita muliakan para habaib, para alim ulama, para kiai, para asatidzah, para tuan guru, wabil khusus guru kita tercinta Al-Habib Fahmi Al-Jufri.
hafizahullah wa nafa'na wa bi'ulumihi fid daraini amin. Dan segenap guru-guru lain, maafkan kalau saya tidak bisa menyebut satu persatu, tapi saya pastikan di hati ini ada rasa cinta untuk semuanya. Kita hantarkan doa yang indah, semoga ulama-ulama kita disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dikuatkan imannya, dijaga semangat istiqomahnya. Amin ya rabbal. Yang kita hormati, kita muliakan, ada Ibu Bupati beserta Bapak Wakil Bupati. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau ini senantiasa dilindungi Allah dalam menjalankan tugas mulianya. Ibu Bupati dan Bapak Wakil Bupati bagi kita laksana ayah dan ibu. Kita masyarakat Berau di mata mereka bagaikan anak. Maka saya titip pesan, jadilah anak-anak yang soleh dan soleha, biar ayah ibu sayang dengan kita. Karena beliau-beliau ini seperti ayah dan ibu, saya tambah sedikit pesannya. Jangan sungkan-sungkan minta duit jajan. Saya berkesan begitu sampai di Berau, silaturahim dengan Ibu Bupati kemarin. Hari ini silaturahim dengan Bapak Wakil Bupati. Di mata saya beliau berdua ini manusia-manusia pilihan insya Allah dari Allah. Saya paling tidak memiliki catatan Habib. Begitu mampir ke rumah Ibu Bupati, lalu mampir hari ini di rumah Bapak Wakil Bupati, saya teringat pesan guru saya, seorang ulama besar dari kota Palembang. Beliau pernah berkata, Ahmad, ciptakan 10 detik pertemuan pertamamu dengan orang yang baru engkau kenal dengan kesan yang paling ramah. Maka 10 detik itu akan menjadi 10 jam, 10 hari, 10 bulan, 10 tahun. Dia akan mengenangmu dalam setiap renungan doanya. 10 detik pertama saya ketemu Ibu Bupati, kesannya sungguh menggoda. Ramah orangnya, baik orangnya, santun. Tadi pun saya di belakang sedikit terlena. Luar biasa, ada Ibu Bupati fasih sambutannya. Saya pikir Mama Dede. Hari ini saya juga bertamu dengan abang saya Bapak Wakil Bupati. Sambutannya begitu luar biasa. Macam-macam jenis makanan dikeluarkan. Mulai dari duren yang warna kuning sampai yang warna kayak partai PKS. Namanya duren lai. Benar ya? Cuma ada di Berau, cuma ada di bumi Kalimantan. Saya tidak pernah melihat durian itu ada di Jakarta. Saya langsung mikir, Pak Wakil, kalau dulu ada cerita wanita malam profesinya pelacur, itu bisa diampuni dosanya, masuk surga karena cuma memberi seteguk air buat anjing. Lalu bagaimana nasib Ibu Bupati, Wakil Bupati? Bukan cuma ngasih air, ngasih makanan kepada Habib. Pasti lebih banyak ampunannya. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau ini dalam lindungan Allah dalam setiap tugas mulianya. Amin ya Rabbal. Dan yang tidak saya lupakan segenap para aparat gugus Covid, ada pihak TNI, ada aparat yang ikut andil dalam mengamankan acara hari ini pun harus kita doakan. Saya cinta dengan TNI, saya hormat dengan polisi. Saking hormatnya saya dengan polisi, jangankan polisi sedang bertugas, polisi tidur pelan-pelan saya lewati. Kalau tidurnya saja saya hormati, apalagi bangunnya. Kita doakan
teman-teman kita yang dalam bertugas, mudah-mudahan setiap tugasnya dinilai ibadah di sisi Allah. Amin ya Rabbal. Dan yang tidak terlupakan segenap masyarakat Berau. Malam ini saya tidak merasa jadi tamu, saya tidak merasa juga jadi orang asing. Malam ini saya seperti merasa sedang berada di kampung kelahiran saya sendiri. Malam ini saya merasa seperti sedang melihat, memandang wajah-wajah saudara saya semuanya. Dan insya Allah 30 menit ke depan kita akan belajar bersama-sama, singkat, padat, insya Allah. Siap? Siap? 30 menit saja. Mudah-mudahan jadi berkah untuk semuanya. Dan kita pasang niat, mudah-mudahan dengan majelis yang sangat mulia ini Allah hadirkan pertolongannya. Bencana Covid segera Allah angkat dari negeri ini. Amin. Karena kita merasakan sengsara semuanya. Gara-gara corona dunia jadi terbalik semuanya. Lihat anak-anak kita, kasihan nasib pendidikan mereka. Dulu sebelum corona datang, mereka pergi ke sekolah nggak boleh pegang HP. Sekarang pegang HP malah nggak boleh ke sekolah. Bujur, bujur. Benar kata Ibu Bupati, gara-gara corona semua jadi merana. Apalagi nasib ulama, jadwal banyak dibatalkan. Masih enak Bapak Ibu di Berau bisa ngumpul ngaji begini. Kami di Jakarta lockdown, PSBB, pemasukan sedikit, beban banyak. Saya ingat betul kejadiannya. Kami di Jakarta di lockdown mulai dari kapan saya ingat betul. Besok mau Ramadan, besok mau puasa, kami ustadz-ustadz di Jakarta dikurung di rumah-rumah, nggak boleh keluar kemana-mana. Saya ingat betul, besok mau Ramadan, besoknya mau puasa, hari itu kami ustadz-ustadz semuanya dikurung di rumah. Saya langsung merenung, gara-gara corona semua jadi kacau. Dulu sebelum corona datang, 1 hari sebelum Ramadan, setan dikurung, sekarang ustadz dikurung. Bujur, bujur. Gara-gara corona jadwal dibatalkan. 7 bulan saya nggak ketemu umat seperti ini. 7 bulan saya nggak pegang makhluk ini. Makhluk ini nih. 7 bulan tentu ada kerinduan di dalam hati, kepengen saling bisa silaturahim. Gara-gara corona semua jadi ambiar. 7 bulan saya nggak keluar dari rumah. Saya tanya petugasnya, kenapa kami nggak boleh hadir pengajian? Petugas di Jakarta berpesan, jangan Habib, jangan. Jakarta zona hitam, lebih bahaya dari zona merah. Kalau Habib keluar, nanti Habib kena COVID-19. Lebih baik Habib di rumah saja. Hashtag di rumah aja. Bila perlu Habib jangan keluar dari kamar. Saya ikuti pesan pemerintah. Ibu, 7 bulan saya di kamar, 7 bulan saya nggak keluar. Alhamdulillah saya negatif, istri positif. Gara-gara siapa itu? Gara-gara corona, suuzon sering beredar di antara kita. Lihat teman sebelah bengek, dengan mudah kita berkata, jangan-jangan ente corona. Lihat tetangga di depan jalannya lemes, di belakang kita bikin fitnah, jangan-jangan dia corona. Bahkan Habib, di Jakarta ada kejadian. Seorang kakek baru turun dari angkot,
berjalan berapa langkah, pingsan, jatuh di atas aspal, langsung fitnah beredar. Si kakek dituduh corona. Warga setempat teriak, corona, oi kakek corona, corona. Datang petugas kesehatan memakai baju astronot. Kalau dipikir-pikir, jangan-jangan kita diprank sama corona. Pakaian yang harusnya dipakai di luar angkasa dipakai di bumi. Dikerjain kita sama corona. Bujur. Datang petugas pakai baju astronot. Si kakek baru dibangunkan. Kek, apakah kakek jatuh ini gara-gara corona? Si kakek menjawab, iya, corona belum makan. Ternyata dia pingsan gara-gara kelaparan. Tapi sayang, fitnah sudah tersebar. Bujur, bujur. Gara-gara corona, haji tahun kemarin ditiadakan, umroh dihilangkan. Gara-gara corona. Bahkan kita nggak tahu sampai kapan haji itu akan diadakan. Kita nggak tahu kapan umroh bisa dibuka. Ini semua gara-gara corona. Maka jangan bosan-bosan. Bergantunglah kepada Allah, mintalah kepada Allah, karena Allah yang maha memiliki semuanya. Bujur, saya hadirkan sebuah amalan, pesan dari Imam Asy-Syafi'i. Siapa yang ingin corona ini segera berlalu, bukan cuma corona, semua wabah apapun, termasuk wabah corona, Imam Asy-Syafi'i mengajarkan ada zikir dahsyatnya. Ibu, mau tahu apa zikir yang diajarkan Imam Syafi'i? Kalau kita baca, insya Allah selamat dari berbagai macam wabah, termasuk wabah corona. Apa zikirnya? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Lagi syuting ya. Suka alergi kalau lihat kamera. Adalah Imam Asy-Syafi'i, seorang imam terkenal. Beliau pernah berpesan, lam aro anfa lil waba minat tasbih. Demi Allah, kata Imam Syafi'i, aku tidak pernah melihat, aku belum pernah menemukan ada satu bacaan yang kalau sampai dibaca, apalagi berjamaah, insya Allah akan menyelamatkan kita semua dari berbagai macam wabah, termasuk wabah corona. Bacaan itu ternyata tasbih. Maka malam ini saya mengajak, kita getarkan masjid ini, kita getarkan majelis mulia malam ini dengan bertasbih kepada Allah, dengan memohon perlindungan dari Allah. Hanya Allah yang bisa mendatangkan pertolongan untuk kita. Hadirkan hatinya, kita bertasbih bersama-sama. Kita getarkan dengan bertasbih. Kita pasang niat, mudah-mudahan dengan kalimat tasbih ini Allah segera angkat corona dari negeri kita. Amin ya rabbal. Subhanallah walhamdulillah wala ilah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil ali. Semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilah wallahu akbar wala haula
إلا بالله العلي العظيم. Singkat, padat. Episode berikutnya. Lanjut. Tenang. Jangan heran kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka lihat jam tangannya. Itu cuma teknik ceramah saja. Sebenarnya dia lagi mikir, abis ini mau ngomong apa. Saya dibisikkan waktunya terbatas, materi harus padat. Itu bukan perkara mudah, butuh mikir. Episode kedua. Ibu, yakinlah setiap sesuatu pasti ada hikmahnya. Bujur. Allah hadirkan corona, salah satu hikmahnya kita kembali mengingat pesan Nabi. Baru mau sibuk mengamalkan pesan Nabi. Padahal 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mengajarkan kita pentingnya mencuci tangan. Gara-gara corona akhirnya baru sibuk semuanya, dikit-dikit cuci tangan. Padahal 1400 tahun yang lalu Nabi sudah mengajarkan ada tips siapa yang ingin sehat dari segala macam penyakit. Awali dengan sering mencuci tangan. Itu Nabi ajarkan mulai kita melek mata. Nabi sabdakan, ketika kita bangun tidur, Nabi tidak menyuruh kita cuci kepala. Apa Nabi menyuruh kita cuci kepala ketika bangun tidur? Jawabannya tidak. Orang Berau bilang tidak, bahasa kampungnya apa? Cada. Mulai aneh. Orang Arab bilang tidak, bahasa Arabnya la. Orang Barat bilang tidak, bahasa Inggrisnya emang saya nggak tahu. Please deh no. Orang India bilang tidak, nehi. Orang Jawa bilang tidak, ora. Orang Sunda bilang tidak, ente. Orang sini cada. Kita pakai bahasa sini. Tolong nanti ke depan ajarin saya sepatah dua patah bahasa sini dong. Sebab agama yang menyuruh sampaikan dakwah itu menurut bahasa kaumnya. Biar ada kenangan di antara kita. Kita coba bahasa sini. Cada. Ketika kita bangun tidur, apakah Nabi menyuruh kita pertama kali yang harus dicuci itu adalah kaki? Jawabannya cada. Kok ngerasa aneh ya? Ketika kita bangun tidur, apakah Nabi menyuruh kita yang pertama kali yang harus dicuci adalah muka? Jawabannya cada. Ketika kita bangun tidur, apakah Nabi menyuruh kita membasuh kepala? Jawabannya cada. Yang pertama kali Nabi titipkan pesan, ketika bangun tidur, cuci kedua tanganmu. Kenapa tangan dulu yang harus dicuci? Nabi berikan alasannya. Fa innahu la yadri aina batat yadahu. Karena ketika dia tidur, dia tidak akan pernah sadar kemana makhluk ini merayap. Yang ketawa kenceng pengalaman. Mungkin ketika kita sedang tidur dalam kondisi tidak sadar, tangan mampir masuk ke lubang hidung, kotor. Mungkin ketika tidur tangan masuk ke lubang kuping,
kotor. Mungkin ketika tidur tangan masuk ke lubang mulut, kotor. Mungkin ketika tidur tangan masuk, tidak perlu dijelaskan. Bujur, betapa hebat ajaran Nabi. Ingin sehat, awali sering-sering cuci tangan. Corona hadir mengingatkan kita dengan pesan Nabi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah Allah 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 ya Allah Allah Allah. Singkat, padat, ceramah nggak usah bertele-tele, yang penting intinya. Episode ketiga. Jangan-jangan di masjid ini penceramah nggak boleh lihat jam tangan ya. Hari ini kita juga sama-sama dalam rangka mensyiarkan sebuah peristiwa fenomenal yang kita kenal dengan Isra wal Mi'raj, Nabi besar kita, Nabi Muhammad. Bapak Ibu, saya mau tanya, jawab yang kompak. Percaya enggak kalau Nabi kita dalam perjalanan Isra wal Mi'raj itu diterbangkan Allah ruh dan jasadnya dari bumi menembus langit? Jawab yang kompak. Percaya? Yang bilang percaya berarti imannya sempurna. Maaf, saya pernah menemukan sekelompok orang mengaku beriman, KTP-nya Islam, tapi dia meragukan itu. Dia berkata, Habib, mana mungkin Nabi diterbangkan menembus langit sampai angkasa dengan jasadnya? Yang betul itu cuma ruh doang. Jasad Nabi tetap tinggal di Mekah, yang terbang ruh. Kalau jasad terbang itu namanya mustahil. Hah? Tadi saya ngomong apa? Yang betul? Yang ceramah siapa? Udah dengerin aja. Masalah kecil dibesar-besarin. Habib dilawan. Kalau mustahil perkaranya kecil, tapi kalau perkara besar itu lebih mustahil daripada mustahil. Jamaknya mustahal. Habib dilawan. Mana mungkin badannya, yang terbang cuma ruhnya. Maaf ya, kalau ngadepin makhluk begini pakai dalil nggak mempan, karena mereka pakai logika. Jawabnya harus pakai logika. Padahal kalau pakai dalil sudah terjawab. Dalam Quran menceritakan Subhanalladzi asra bi'abdihi. Kalau pakai bi'abdihi itu berarti ruh dan jasadnya. Kalau cuma ruh saja, Allah itu nggak mungkin bodoh. Kalau seandainya ruh saja, Allah sudah bilang biruhihi, bukan bi'abdihi. Yang namanya abdun ada jasad, pasti ada ruhnya. Bujur? Tapi kalau pakai lo begini nggak mempan. Orang dia pakai logika. Akhirnya dengan terpaksa saya jawab dengan logika. Saya panggil dia. Ta'al, sini kamu. Orang Berau bilang ke sini bahasanya apa? Kemae. Kemai. Kemai. Ini planet apa, Pak? Orang Arab bilang ta'al, orang Inggris bilang come here, orang India come here, orang sini come here.
Kemai. Kalau ke sini Kemai, kalau ke sana Kemayo. Hah? Kita coba bahasa sini. Saya panggil orang itu, Mas Kemai. Kalau kamu tidak Kemai, saya Kemayo. Kamu punya handphone, Mas? Punya. Yang bikin handphone siapa? Manusia. Yang menciptakan manusia siapa, Mas? Allah. Waras kamu rupanya ya. Masih waras kamu. Sekarang kamu lihat handphonemu. Buka handphonemu. Ada fasilitas namanya SMS. Surat bisa diterbangkan manusia nggak pakai kabel. Nggak ada tiang. Nggak ada yang bawa surat kita ke ujung dunia, hitungan detik bisa sampai. Nggak pernah kececer hurufnya. Bujur? Bujur. Bapak Ibu berdiri di ujung dunia, saya SMS dari Berau. SMS terkirim. Bapak Ibu buka, langsung ada laporan SMS diterima. Hitungan detik, surat saya bisa diterbangkan hanya oleh manusia yang cuma dikaruniakan otak kecil oleh Allah. Dari otak yang kecil, manusia bisa menciptakan teknologi mampu menerbangkan surat tanpa kabel, nggak ada tiang, nggak ada yang bawa, suratnya lengkap, nggak kececer hurufnya. Kalau manusia saja bisa menerbangkan surat hitungan detik, kamu meragukan Tuhanmu Allah yang maha segala-galanya, masa nggak mampu menerbangkan manusia pilihannya dengan ruh dan jasadnya? Berarti kamu murtad, kamu lebih beriman dengan Telkomsel, kamu lebih beriman dengan Indosat dan XL daripada beriman kepada Allah. Bujur. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Malam ini saya nggak panjang lebar bicara Isra Mi'raj itu seperti apa, karena ini cerita setiap tahun pasti sudah sering didengar. Tapi malam ini sedikit saya melengkapi. Ada buku yang sedang saya tulis, Pak Wakil Bupati. Buku ini akan mengupas tentang misteri apa di balik kalimat Isra, misteri apa di balik Mi'raj yang bisa menjadi ilmu dari Allah untuk kita, dan ini jarang dikupas. Kalau saya kupas dari kata Isra lalu Mi'raj, insya Allah bulan depan baru selesai. Malam ini karena waktu terbatas, saya beranjak dari kalimat Mi'raj, dan itu pun hanya satu poin saja malam ini saya kupas. Kalau saya kupas semuanya, alamat nanti nggak diundang lagi ke sini. Malam ini satu saja. Misteri apa? Ilmu tersirat apa di balik perjalanan Mi'raj Nabi yang bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya? Yang pertama di antaranya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di-Mi'rajkan Allah, perjalanan Mi'raj Nabi diterbangkan dari bumi, menembus langit, Nabi menembus tempat tertinggi namanya Sidratil Muntaha. Tidak ada satu makhluk pun yang pernah sampai ke level itu kecuali Nabi kita Muhammad. Pertanyaannya, sudah menembus level tertinggi, Nabi kembali ke bumi, apakah Nabi petantang petenteng jadi orang yang langsung merasa tinggi? Jawabannya kada. Betul ya? Cada. Jawabannya cada. Susah amat. Cada atau kada? Cada. Apakah Nabi setelah menembus level tertinggi Nabi langsung merasa tinggi? Jawabannya cada. Nabi tetap tawadu, padahal sudah nembus ke level tinggi. Nggak kayak kita ya. Aduh, baru jadi anggota dewan sombongnya kayak 17 setan. Padahal itu cuma level sementara. Hello. Baru jadi gubernur sombong, padahal itu level sementara. Baru jadi wali kota songong, padahal baru jadi wali kota jabatan sementara.
baru jadi. Ada orangnya. Jangan cari masalah. Tapi saya bangga, masyarakat Berau harus bersyukur punya ibu bupati tidak sombong, punya wakil bupati tidak arogan, orangnya low profile. Jarang ada pemimpin seperti ini. Yang begini harus dimuseumkan. Takbir. Tepuk tangan ganti dengan takbir. Tepuk tangan tidak mendatangkan pahala, takbir menghadirkan pahala. Takbir. Maaf, saya perlu akui, saya sudah banyak melihat wajah-wajah pemimpin. Tapi saya bangga hari ini Berau punya pemimpin Allah pilih. Ibu bupatinya bukan cuma solehah, tapi ustazah merangkap ulama umaro. Low profile, ramah. Ini jangan sampai beliau dengar, cukup kita-kita saja. Bapak wakil bupatinya juga Masya Allah tawaduknya luar biasa. Jarang ada pemimpin begini. Baru jadi gubernur, baru jadi wali kota. Yang kompak dong bantu. Baru jadi bupati, padahal itu cuma level di dunia. Nabimu pernah menembus level tertinggi, begitu kembali tidak pernah ada kata tinggi dalam kehidupannya. Ini pesan tersirat yang jarang dikupas dalam perjalanan Mi'raj. Bujur. Bahkan dalam perjalanan Mi'raj, Nabi bukan cuma menembus level tertinggi, Nabi berjumpa dengan siapa? Dengan Allah yang maha tinggi. Begitu Nabi kembali ke bumi, apakah Nabi langsung merasa tinggi? Jawabannya cadak. Nabi tetap dengan gaya khasnya tawadu. Nggak kayak kita baru ketemu Raja Salman sombongnya setahun. Padahal saya ketemu Raja Dangdut nggak sombong. Bang Roma. Baru ketemu presiden sombongnya sekampung. Padahal itu cuma penguasa di muka bumi. Nabimu berjumpa dengan Allah yang maha tinggi, tapi Nabi tidak pernah merasa tinggi. Pesan apa yang ingin disampaikan Allah di balik Mi'raj? Hidup jangan jadi orang sombong. Kesombongan menghilangkan kemuliaan. Lihat iblis, kurang mulia apa? Sudah berada di dalam surga, dikeluarkan Allah dari surga gara-gara sombong. Orang sini bilang sombong bahasanya apa? Hah? Ampau, kumpau, mulai serem. Kita coba bahasa sini. Kesombongan menghilangkan kemuliaan. Lihat iblis, makhluk pertama yang melakukan dosa sombong. Iblis itu lebih dulu kenal Allah baru Adam. Iblis itu lebih dulu masuk surga baru Adam. Iblis itu lebih lama di surga baru Adam. Kenapa iblis dikeluarkan dari surga? Gara-gara umpau. Puas kalian sekarang. Kenapa iblis dilaknat Allah sampai hari kiamat? Gara-gara umpau. Kenapa iblis dipastikan tempat kembalinya adalah neraka? Itu gara-gara umpau. Kalau iblis saja udah masuk surga bisa berujung ke neraka gara-gara umpau, apalagi kita yang masih di Berau. Sudah umpau, hello. Apa enggak malu dengan iblis? Maka pesan Mi'raj mengajarkan tidak ada yang bisa kita sombongkan di dunia ini, karena kesombongan itu hanya milik Allah. Istighfar kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Apa yang mau kita sombongkan di hadapan Allah? Maaf, merasa kita paling cantik di Berau ini ibu-ibu. Ingat,
kecantikan itu sementara. Bertambah usia, kecantikan akan sirna. Ketika ibu-ibu masih muda, satu kali ibu tersenyum, banyak laki-laki tergoda. Tapi ingat ibu-ibu, ketika ibu sudah jadi nenek-nenek, satu kali ibu buka mulut, berapa banyak laki-laki muda pingsan. Bujur, bujur. Merasa kita paling kuat, punya kekuasaan, sombong. Ingat, kemana nasib Fir'aun? Apakah happy ending hidupnya? Fir'aun, sosok yang sombong di muka bumi, kekuasaan di genggamannya, tentaranya banyak, pasukannya Masya Allah, kekayaannya luar biasa. Saking hebatnya Fir'aun, itu bisa membangun piramida, sampai detik ini menjadi itu di antara keajaiban dunia. Kemana nasib Fir'aun? Ditenggelamkan Allah ke laut. Bahkan Allah haramkan semua penduduk laut menyentuh jasadnya, biar jadi pelajaran bagi umat-umat setelahnya. Bapak Ibu, kalau ingin melihat bentuk Fir'aun, main-mainlah ke Mesir. Tahu Mesir? Mesir, Berau belok kiri, ada martabak Mesir. Saya pernah Pak Wakil Bupati bawa jamaah pengen melihat bentuk Fir'aun. Saya pergilah ke Mesir, bawa rombongan. Masuk ke museumnya, saya tanya petugas keamanan di setiap pintunya. Ya Syekh, agullak, warini mahal Fir'aun. Itu bahasa Arab. Ya, biasa aja. Belajar dari Habib Fahmi. Malu kita orang Islam gak mau belajar bahasa kita sendiri. Saya pernah satu pesawat dengan teman-teman pendeta, itu mereka menegur saya pakai bahasa Arab indah. Diam-diam pendeta sudah banyak yang menguasai bahasa Arab. Pendeta loh. Saya juga pernah malu lihat anak kecil-kecil kayak begitu. Habib Fahmi pintar sekali bahasa Arabnya. Waktu saya ke Madinah, ya Syekh, warini fin mahal Fir'aun. Tolong kasih tahu saya di mana tempat Fir'aun. Petugas tadi berkata, ta'al, ta'al, imshi tawali, jalan lurus, talik fok, Fir'aun fi tabaqatil akhirah. Fir'aun ada di lantai paling tinggi. Saya bilang ke jamaah, itu hebatnya Fir'aun, sudah mati masih mencari tempat yang tinggi. Sombong orangnya. Naik saya ke lantai atas. Makin mendekat ke ruangan Fir'aun, makin berkeringatan saya. Ada rasa khawatir dan takut, hati cemas-cemas. Begitu berada di depan pintu masuk kamar Fir'aun, itu saya dan jamaah gemetar. Bapak Ibu tahu kenapa gemetar? Karena tiketnya mahal. Ternyata diminta biaya tambahan di atas. Marah jamaah saya. Dasar Fir'aun Habib, udah mati masih jual mahal. Sombong makhluk ini. Saya bilang ke jamaah, sudah bayar, keluarkan uang. Ilmu itu mahal. Uang bisa dicari, ilmu belum tentu bisa didapatkan. Hari ini ilmunya kita akan diajarkan kemana ujung dari sebuah kesombongan. Dibayar, masuk. Saya sampai sekarang paham, masih hafal pintu masuknya. Pintu masuknya masih hafal saya Pak Wakil Bupati, masih hafal. Saya gambarkan. Masuk di sini nih. Belok. Masuk sini. Nah, Fir'aun itu nggak enak saya ngomong. Mohon maaf Pak Wakil. Sebelah sini Fir'aunnya. Masuk pintunya, gangnya kecil Pak Wakil, belok ke sini, masuk ke sini, masuk gang, kamarnya, oh bergeser di sini. Saya masuk ke dalam, nampak Pak Fir'aunnya sedang dibaringkan, itu cuma di ruang kaca yang kecil. Orang yang tadinya mengaku paling hebat,
paling kaya, puncak kesombongannya, gak tanggung-tanggung dia mengaku bahwa dia Tuhan. Nasibnya hanya di ruang kaca kecil, gak ada apa-apanya. Saya melihat, Masya Allah, masih utuh tubuhnya, kupingnya, matanya, hidungnya, kakinya, tangannya. Yang gak enak, jamaah di belakang langsung menyeletuk, Habib, hidungnya mirip Habib. Kurang asem jamaah ini. Diam-diam jamaah saya ada yang mencuri foto, padahal di dinding sudah ada peringatan mamnu'ut taswir, dilarang mengambil foto. Diam-diam jamaah saya mengambil foto. Ada yang iseng nyuruh Fir'aun senyum. Jangan suruh Fir'aun senyum, saya bilang. Kalau dia senyum, selesai kita semuanya. Ini makhluk paling kejam dan sadis. Buka sejarah, manusia yang paling banyak melakukan pembantaian bayi di zaman itu adalah Fir'aun. Betul? Begitu dipoto, datang petugas keamanan. Jamaah saya ditangkap, diambil handphonenya. Mamnu taswir, intama tasyub gonun hina. Jamaah saya dibentak-bentak, dia nggak paham, dia cuma ngangkat tangan, amin, amin. Saya bilang itu marah bukan doa. Bodoh dipelihara. Terpaksa saya maju ke depan mendamaikan. Saya bilang, ya Syekh, samihna, maafkan, samihuna, maafkan kami. Ma nadri ya Syekh, kami tidak tahu kalau aturan mainnya begini. Mamnu, ta'al, jib jawal. Diambilnya handphone, dihapus semua foto. Saya tanya, ya Syekh, kenapa jamaah saya nggak boleh foto Fir'aun? Fir'aun tidak mau dipoto. Dalam hati saya, sudah mati bisa ngasih perintah. Emang sombong makhluk ini. Main-main nanti ke Mesir, jadi ilmu buat kita biar sadar ternyata tidak ada yang bisa disombongkan di dunia ini. Merasa kita paling kuat, otot besi, leher beton, urat kawat, muka asbes. Maaf, kalau Allah murka, Allah marah dengan kesombongan kita, Allah kasih satu penyakit saja, hilang kekuatan kita. Nggak usah banyak-banyak, satu saja, kena penyakit stroke. Saya ingat betul dulu di kampung saya Palembang itu, Beb, ada preman badan gede bertato, tatonya gede, gambar naga. Mengerikan, sombong dia. Allah ingin menghantarkan hidayah buat dia, dikasih penyakit. Masuk kategori hidayah tadrisiyah, dikasih pelajaran oleh Allah, akhirnya dia jadi baik. Badannya ngecil, kena stroke. Jangan main-main loh Pak, stroke itu berat. Jangankan stroke, segerobak berat, apalagi stroke. Badannya ngecil, tatonya yang tadinya berlambang naga berubah menjadi cacing pita. Menangis dia, pernah curhat, ternyata tidak ada yang bisa saya sombongkan, kekuatan hanya milik Allah. Maka Mi'raj mengajarkan kepada kita pesan indah, jangan jadi orang sombong, karena sombong hanya milik Allah. Istighfar kepada Allah, singkat padat. Tanpa terasa waktu sudah habis. Padahal ini masih pembukaan. Ibu, setengah jam tanpa terasa. Terasa nggak sudah setengah jam lebih? Terasa nggak? Saya yang merasakan. Mulut terasa serak. Boleh minum dulu nggak? Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى المجتبى المحمد. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ملاح بدر الغما
وسلم يا رب صل على محمد مريح نسري بالنصر قد هاب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وكل من للحبيب ينساب يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وبلغ الكل كل مطلع يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم